or personal to me. Halo semua, selamat datang di alur cerita film Over Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Taken yang dirilis pada tahun 2008. Menceritakan seorang mantan agen khusus yang menyelamatkan putrinya yang diculik oleh sindikat perdagangan dan pengencrotan wanita. Ya udah, seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan tokoh utama kita, yaitu mantan pasukan khusus yang bernama Brian. Sedikit penjelasan jika Brian merupakan seorang duda yang sudah memiliki putri yang sekarang tinggal bersama dengan mantan istri dan ayah barunya. Hari ini merupakan hari ulang tahun putrinya. Brian kemudian mencari sesuatu di toko elektronik sebagai hadiah untuk putrinya. Setelah sampai, ia disambut oleh mantan istrinya yang bernama Lenore. Lalu gadis cantik yang bernama Kim menyambut kedatangan ayahnya dengan gembira. Namun tak lama kemudian, Stuart, ayah tiri Kim, juga memberinya kejutan berupa kuda poni yang sangat didambakan oleh semua gadis. Di malam harinya, teman-teman seangkatan yang dulu menjadi agen khusus datang ke rumah Brian. Mereka membawa minuman dan memutuskan untuk menghabiskan malam dengan sedikit pesta kecil. Di tengah canda tawa, salah seorang dari mereka menawarkan pekerjaan kepada Brian. Ia mengatakan jika salah seorang dari timnya tiba-tiba sakit dan tidak bisa bertugas, Brian diminta untuk menggantikan sementara dan tugas mereka hanya mengawal girl band yang hendak manggung di sebuah acara. Brian si mantan agen khusus dan sudah sangat terlatih dengan mudah menerima tawaran tersebut. Kemudian keesokan malamnya, Brian pun bertugas di mana mereka akan mengkondisikan panggung agar tidak ada fan yang bisa membahayakan personil band. Di tengah keramaian, Brian mendapatkan telepon dari Kim yang mengatakan jika ia ingin makan siang bersama di sebuah restoran esok hari. Brian yang sangat menyayangi Kim tentu bahagia mendengar hal itu, dan ia pun berjanji akan datang tanpa sedetik pun terlambat. Setelah selesai konser, tiba-tiba fans yang sangat banyak membuat pagar pembatas ambruk. Di sana dengan sigap Brian beraksi dan menyelamatkan sang bintang dari orang yang hendak menusuknya dengan pisau. Keesokan harinya, Brian datang lebih awal di restoran yang telah mereka janjikan. Tak lama kemudian, Kim dan Lenore datang dan itu membuat Brian semakin bahagia. Setelah mengobrol dan memesan minuman, Kim mengatakan maksud dan tujuannya menemui Brian. Usut punya usut, Kim akan pergi berlibur ke Prancis. Jadi sebagai anak yang masih berusia 18 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua kandungnya. Dan di sini Brian diminta untuk menandatangani surat perizinan tersebut. Brian si mantan agen khusus yang tahu banyak dan kondisi di luar sana tentu menolak hal itu. Ia tak ingin jika anaknya akan celaka dan itu merupakan bentuk kasih sayang orang tua. Lenore yang tak tahu apa-apa justru memaksa Brian untuk menandatangani surat tersebut tanpa banyak berkomentar. Dan di sini Brian tetap kekeh menolak dan akhirnya membuat Kim menangis dan kemudian pergi. Namun tak lama kemudian, Brian yang tak ingin putrinya kecewa kemudian mendatanginya kembali dan memberikan surat izin tersebut. Di sana ia juga memberinya sebuah ponsel dan mengatakan kepada Kim untuk selalu mengabarinya. Tak hanya itu, Brian juga mengantar putrinya sampai di bandara. Sesampainya di sana, nampak Kim sangat senang dan menemui temannya yang juga akan berlibur bersama. Setelah berangkat menggunakan pesawat, Kim dan temannya kini telah sampai di Paris. Mereka juga berkenalan dengan seorang pria yang sepertinya menyukai Kim. Pria tersebut adalah Peter. Tak hanya itu, Peter juga menawari untuk berangkat bersama di hotel yang kebetulan satu arah. Tanpa sedikit pun menaruh curiga dengan Peter, mereka pun akhirnya berpisah dan terlihat Kim dan temannya memasuki hotel yang akan mereka gunakan menginap.
Tak lama kemudian handphone yang diberikan Brian terlihat berdering, namun Kim yang asik mendengarkan musik tak menyadarinya. Setelah menyadari jika ayahnya menelpon, Kim pun kemudian pergi ke ruangan sebelah dan secara mengejutkan, dua orang bertopeng memasuki kamar mereka dan melumpuhkan teman Kim. Suasana kemudian berubah menjadi kacau setelah para penculik tersebut sekarang mencari keberadaan Kim. Brian kemudian dengan tenang menginstruksikan kepada Kim untuk bersembunyi di bawah ranjang. Ia juga merekam pembicaraan tersebut dan meminta Kim menyebutkan ciri-ciri si penculik ketika nanti ia sudah tertangkap. Setelah Kim tertangkap, si penculik tersebut merebut ponselnya. Di ujung sana, Brian mengatakan dengan nada mengintimidasi. Brian berucap jika mereka berani menggoreskan saja kulit mulus putrinya, maka ia akan ke sana, menemukan mereka, menghajar mereka, serta membunuh mereka. Namun rupanya si penculik tersebut tak tahu mereka sekarang berurusan dengan siapa, dan dengan santainya menjawab, "Good luck." Tak tinggal diam, Brian pun kemudian menelpon temannya untuk mencari siapa di balik suara dan ciri-ciri orang yang sudah disebutkan Kim. Brian kemudian mendatangi kediaman Lenore dan mulai mencari petunjuk di kamar Kim. Dan tak lama kemudian si agen yang ditugaskan Brian mengatakan jika si penculik merupakan sebuah sindikat perdagangan manusia yang terfokus pada cewek di bawah umur untuk dijadikan ladang kepuasan nafsu. Sang agen juga memberikan informasi jika kelompok mereka dinamakan sebagai Marco. Detik itu juga Brian kemudian terbang ke Paris dengan sebuah pesawat jet pribadi. Tujuannya adalah hotel yang digunakan Kim menginap untuk mencari petunjuk yang akan merujuk pada pelaku penculikan. Sesampainya di kamar hotel, Brian langsung menganalisis dan memperkuat hipotesisnya. Ia menemukan sebuah petunjuk, sebuah benang kain yang menyangkut di pecahan kaca. Tak hanya itu, ia juga mengambil handphone yang sudah dihancurkan oleh pelaku. Setelah mengambil ID card memori, Brian menemukan sebuah foto yang janggal, yaitu foto di mana wajah Peter tak sengaja terambil saat Kim dan temannya selfie. Tak membuang waktu, Brian langsung pergi ke bandara dan benar saja, Peter merupakan orang yang berperan sebagai pemikat gadis-gadis cantik yang kemudian mengetahui di mana mereka menginap. Brian langsung memaksa Peter masuk ke mobil dan mulai menginterogasinya. Namun salah seorang komplotan mereka tiba-tiba menyerang dan mengakibatkan Peter berhasil kabur. Tak menyerah begitu saja, Brian lalu mengejar Peter hingga tak ada jalan lari. Peter pun akhirnya melompat dari jalan layang dan membuatnya tertabrak sebuah truk. Satu-satunya petunjuk telah mati. Brian pun kemudian menemui salah seorang agen yang dulu bekerja dengannya. Zenz mengatakan jika sindikat tersebut berasal dari Albania yang terkenal sangat sadis. Polisi yang terus menguak kasus ini selalu mengalami jalan buntu karena komplotan tersebut terkenal cerdik. Brian mengatakan ia tidak peduli siapa mereka. Jika saja ia tidak menemukan putri tercintanya, Brian akan membantai seluruh mafia di Paris, bahkan yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Zen yang sudah tahu bagaimana kebrutalan Brian akhirnya mengutus anak buahnya untuk mengikuti Brian selama di Paris. Berlanjut, Brian mendapatkan informasi dari Zenz langsung menuju ke markas di mana para Marco menjual wanitanya. Brian kemudian menyewa seorang penerjemah Albania, di mana nantinya ia akan membantu Brian memecahkan teka-teki sindikat ini. Brian kemudian menemui salah seorang wanita untuk memancing para Marco. Benar saja, salah seorang dari mereka mulai curiga dan di sana Brian yang melihat celah langsung menempelkan sebuah alat di bajunya. Dari dalam mobil, si penerjemah langsung melakukan tugasnya. Di sana ia mengatakan jika ada barang baru yang baru sampai di sebuah konstruksi. Sesampainya di lokasi tersebut, Brian kemudian menyamar sebagai pembeli yang akan menggunakan gadis tersebut. Brian melihat pemandangan yang sangat membuat hatinya patah. Para wanita tersebut dibuat kecanduan narkoba dan terlihat seperti budak bagi mereka. Sekian lama mencari, Brian kemudian menemukan gadis yang menggunakan baju milik Kim. Namun saat dilihat wajahnya, gadis tersebut ternyata bukan. Brian kemudian berinisiatif untuk menyelamatkan si gadis untuk kemudian akan diminta informasi. Namun belum saja itu terjadi, Brian ketahuan dan terjadilah baku tembak.
Setelah kejadian tersebut, Zen mengingatkan jika hal itu merupakan salah. Ia pun menyuruh Brian kembali ke Amerika. Namun Brian menolak dan tetap kekeh untuk menyelamatkan putrinya, bahkan jika harus merobohkan menara Eiffel sekalipun. Setelah gadis yang diselamatkan tersebut tersadar, ia pun langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Ia diculik sekelompok orang dan bertemu dengan seorang gadis yang sangat baik. Bahkan baju yang dikenakan merupakan hasil pemberiannya. Brian kemudian mengatakan jika gadis tersebut adalah putriku. Mengetahui jika polisi Paris juga telah bekerja sama dengan sindikat tersebut, Brian pun datang ke markas mereka dan beralasan dia adalah anak buah Zen. Setelah memasuki sebuah ruangan, Brian menemukan orang-orang yang diduga telah menculik putrinya. Setelah berbicara panjang lebar, Brian kemudian memberikan sebuah tulisan good luck dalam bahasa Albania. Tujuannya adalah ia akan mengingat suara tersebut dan mengidentifikasi pelaku yang menculik Kim. Dan tentunya setelah mengetahui pelaku tersebut, Brian pun beraksi. Brian berhasil menghabisi seluruh Maroko terkecuali pelaku spesifik yang sudah ia biarkan hidup. Tujuannya adalah ia akan memaksa pelaku tersebut mau buka mulut dengan cara ditusuk paku di pahanya untuk kemudian paku tersebut dialiri listrik bertegangan menengah. Dan itu tentu membuat siapapun merengek kesakitan. Setelah urat nadi dan aliran darah pecah, pria tersebut tak bisa lagi menahan sakit. Ia mengatakan jika sindikat ini diketuai oleh pria bernama Sackler. Brian yang sudah tahu kebusukan temannya Zen kemudian mendatangi rumahnya yang kebetulan sedang makan malam bersama istrinya. Dan benar saja, Zen yang sudah tahu maksud Brian kemudian menodongkan pistolnya. Namun Brian jauh lebih cerdik dibanding Zen, di mana ia sudah mengambil peluru pistol tersebut. Selain itu, Zen dipaksa untuk memberitahu di mana Sackler berada, jika tidak maka nyawa istrinya dalam ancaman besar. Tak ingin istrinya tewas, Zen pun kemudian mengatakan keberadaan Sackler saat ini. Di pesta yang sedang diadakan Sackler, terlihat jika orang ini bukanlah sembarangan. Banyak petinggi negara sampai pejabat pemerintahan di sana. Namun dengan itu semua tidak terbesit sedikit pun rasa takut di hati Brian. Ia kemudian menemui anak buah Sackler dan mengatakan jika ia adalah temannya dulu sewaktu SMK. Memasuki sebuah ruangan, Brian sangat terkejut setelah melihat para gadis sedang dilelang layaknya sebuah barang. Tak hanya itu, Kim putrinya juga barang mewah dan dihargai sangat mahal. Namun tak lama kemudian seseorang memukul Brian dari belakang hingga pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Brian tak bisa apa-apa setelah tangannya terikat rantai di atas. Sackler kemudian mengatakan jika ini merupakan bisnis dan dunia sama seperti tisu basah yang dibuang di kotak sampah. Kata-kata tersebut sangat membuat kita kaum jomblo tersindir sekaligus tersinggung. Berlanjut, Sackler menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Brian saat itu juga. Salah seorang dari mereka mengambil sebuah tali untuk mencekik Brian hingga tewas. Namun lagi dan lagi si aktor utama ini justru bisa membalikkan keadaan. Setelah menghabisi mereka, Brian kemudian mendatangi Sackler dan menanyakan di mana Kim saat ini. Dan setelah Sackler memberitahu di mana dan dengan siapa Kim saat ini, Brian pun menembak Sackler hingga tewas di dalam lift. Dari arah luar, Kim telah dibawa oleh seorang pengusaha kaya dengan kapalnya. Brian yang sudah sangat panas pun dengan sebrutal-brutalnya menghabisi mereka semua. Setelah berhasil menghabisi seluruh musuh, Brian pun kemudian dihadapkan dengan seorang pria tua yang sedang menyandra Kim. Dan tanpa ambigu sedikit pun, Brian pun dengan nekat menembak pria tersebut hingga tewas. Mamam.
Dan sekembalinya di rumah, Brian pun membawa Kim ke idol yang dulu pernah ia selamatkan. Maksudnya adalah untuk melatih Kim menjadi penyanyi terkenal seperti apa yang telah ia impikan. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita film pada episode kali ini. Pesan dan kesan yang dapat kita ambil adalah lakukan masa tuamu sebaik mungkin seperti Brian ini. Melindungi, mengasihi, dan saling mencintai. Jangan seperti pria tua yang kegatelan dan sok jago di akhir film tadi. Saya Naja undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.